Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah anak-anak ibu baik dan sehat semua. Anak-anak, mari kita sebelum belajar berdoa bersama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah berdoa, mari ibu cek kehadiran kalian. Coba yang pertama Andi, Cahaya, Doni, Evi, Fitri, Hanura, Intan, Jessica, Kamarudin, Lola Amalia, Lina Astuti, Nina, Nadia, Fajar, Rania, Panji, Sinta, Vina, Zelki. Alhamdulillah anak-anak pada hari ini hadir semua. Anak-anak masih tempat duduknya belum rapi. Nah, sekarang coba dirapikan dulu supaya kita belajarnya nyaman. Nah, sudah rapi, kita sekarang mengingat pembelajaran yang lalu. Pembelajaran yang lalu kita mengenal huruf hijaiyah. Terus cara membaca huruf hijaiyah yang benar. Terus cara menulis huruf hijaiyah yang benar. Cara menulis huruf hijaiyah yang benar kemarin bagaimana? Pertama, dari kanan ke kiri. Terus cara mengenal tanda-tanda baca pada huruf hijaiyah. Tanda-tanda baca pada huruf hijaiyah itu pertama apa? Ada kasroh, ada fathah, doma, sukun, dan yang lainnya. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini pertemuan kita belajar mengenai temanya adalah memahami arti surat pendek. Yang kedua, memahami arti hadis menyayangi anak yatim. Nah, pertama kita memahami arti surat pendek. Arti surat pendek di sini kita belajar surat Al-Kafirun. Nih ibu sudah membawa media surat Al-Kafirun. Perhatikan ya ke depan surat Al-Kafirunnya. Nah, mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum
wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Nah, nanti ibu akan, nah di sini ada artinya juga, ibu membawa media artinya. Di sini surat Al-Kafirun menjelaskan yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untuk pula agamaku. Nah, anak-anak, sekarang kalian tulis semuanya di buku. Boleh juga kalian jika membawa juz amma, boleh melihat juz amma. Begitu dengan terjemahannya. Nanti dikumpul ke depan akan ibu nilai. Setelah ditulis, boleh nanti kalian apa makna dari arti surat Al-Kafirun ini, dijelaskan ya. Nah, jika ada yang sudah selesai, boleh dikumpul ke depan, akan ibu nilai. Sudah selesai? Nah, ini siapa yang sudah selesai coba? Oh, si Fitria sudah selesai. Nah, ini ibu nilai dulu. Fitria. Nah, oh jatuh. Coba dibaca kembali Fitria suratnya, atau dijelaskan hasil apa tulisan kamu tadi, surat Al-Kafirun. Baca boleh Dian. Ayo sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayo sambung. La a'budu ma ta'budun. Sambung lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Artinya di sini, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk pula agamamu dan untuk pula agamaku. Di sini surat Al-Kafirun ini menjelaskan tentang orang-orang kafir yang
menyembah berhala. Surat Al-Kafirun ini menunjukkan perbedaan keyakinan dengan kaum muslimin, maksudnya orang-orang Islam. Mereka adalah orang-orang kafir. Dari yang kedua, surat Al-Kafirun ini menjelaskan bahwa ajakan orang kafir Quraisy ini untuk menyembah berhala dengan tujuan menyesatkan kepada kaum muslim. Dan yang ketiga, menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Tidak bisa dibesar-besarkan atau tidak boleh kerjasama untuk mencampur baurkan dua akidah yang berbeda. Nah, jika ada yang bisa menyampaikan kembali boleh. Terus apalagi? Surat Al-Kafirun ini adalah menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun, yang diyakini oleh kaum kafir. Ini catatan. Nah, coba sekarang Ibu akan membacakan lagi surat pendek, yaitu surat Al-Ma'un. Nah, Ibu sekarang sudah membawa surat Al-Ma'un. Kalian boleh juga membaca juz amanya. Surat Al-Ma'un. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, coba siapa yang mau maju boleh maju ke depan bersama-sama gantian membaca. Ibu pertama, Ibu sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa yang mau maju, ayo sambung atau baca di tempat duduk. Si Pina. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bagus. Nah, sekarang terjemahannya. Terjemahannya ayat pertama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan anak miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang melalaikan dari sholatnya. Wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang berbuat riya. Dan enggan menolong dengan barang berguna.
Nah, sekarang kalian tulis kembali arti dari surat Al-Ma'un. Boleh dijelaskan dengan isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Semuanya ditulis di buku tulis. Terus nanti dikumpulkan ke depan, akan Ibu nilai. Boleh melihat juz amma yang kalian bawa. Siapa yang sudah boleh maju ke depan. Sudah belum? Nah, siapa ini? Zelki sudah selesai. Ayo maju. Ibu nilai. Sini Ibu nilai dulu. Zelki. Nah, bagus hasilnya. Boleh dibaca Zelki hasilnya? Isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Di sini arti dari surat Al-Ma'un adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertama itu. Nah, di sini menjelaskan bahwa surat Al-Ma'un ini sebagai pendusta agama. Orang-orang yang disebut sebagai pendusta agama itu orang-orang yang menindas anak yatim, tidak memberi pertolongan kepada mereka yang fakir dan peminta-minta, orang ria, orang yang gemar sholat namun mereka tidak berkenan memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, di samping itu juga surat Al-Ma'un ini juga adalah surat yang menunjukkan bahwa Rasulullah, siapa orang yang mendustakan agama dan menindas kaum fakir, akan mendapat pembalasan di hari akhir nanti. Dan juga Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Di samping itu juga surat Al-Ma'un ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mendusta agama pada hari akhir pembalasan nanti, orang tersebut tidak akan diberi pertolongan atau tidak diberi makanan. Mereka adalah ahli neraka. Coba ditulis dari penjelasan Ibu tadi. Kalau belum jelas, boleh ditanyakan kepada Ibu. Anak-anak, siapa yang belum jelas boleh tunjuk tangan. Alhamdulillah, anak-anak Ibu berarti sudah jelas semua. Nah, sekarang surat pendek yang ketiga. Sini Ibu bawa media surat At-Takasur. Surat At-Takasur. Siapa yang bisa maju boleh ke depan atau kita baca sama-sama, ayo. Baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumur maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Artinya, nah di sini Ibu membawa artinya juga.
bahwa pada ayat yang pertama alhaakumut takasur, artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yakin. Latarawunnal jahim, niscaya kamu benar akan melihat neraka jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan penglihatanmu sendiri. Summa latus alunna yauma izin anin naim, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Nah, anak-anak, dari surat At-Takasur ini kalian tulis terjemahannya, kemudian dijelaskan isi kandungannya. Ayat yang ketiga dari pembacaan kita pada hari ini. Kalau sudah ditulis, boleh dikumpulkan ke depan, akan ibu nilai. Siapa yang sudah selesai boleh kumpul ke depan. Ayo, siapa yang sudah selesai? Coba siapa namanya yang belum maju tadi? Kamarudin. Ayo maju Kamarudin. Sudah selesai? Nah, sudah selesai. Ayo nanti ibu nilai. Nah, ini ibu nilai dulu. Kamarudin. Nanti kamu bacakan terus dijelaskan isi kandungan dari surat At-Takasur ini. Nah, baca Kamarudin. Yuk. Yang pertama, ayat pertama ini, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nah, di sini menjelaskan bahwa orang yang suka memegah-megahkan atau menghambur-hamburkan hartanya akan membuat lalai pada manusia itu sendiri dalam kehidupannya di dunia, sehingga menyebabkan lalai pada tujuan kehidupannya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mempergunakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Mereka hanya bermegah-megahan untuk menghambur-hamburkan hartanya sendiri, sehingga mereka akan mengalami kesusahan jika maut telah menjemputnya. Nah, dari surat At-Takasur ini dijelaskan bahwa setiap sikap insan yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupannya mengakibatkan lalai dari tujuan hidupnya. Mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sikap bermegah-megahan itu akan menyombongkan dirinya, sehingga mereka tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapat balasan nanti di hari akhir.
Allah menjelaskan bahwa tidak ada orang yang menyediakan keluasan bagi mereka, maka mereka benar-benar lalai dalam hidupnya. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Mereka itu sudah memiliki pengetahuan tapi tidak dipergunakannya. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, pada suatu hari akhir nanti mereka akan melihat neraka jahim. Nah, pada akhir zaman nanti bahwa insan kita ini diminta untuk pertanggungjawabannya atas perbuatan dan kenikmatannya yang dimegah-megahkan di dunia itu. Nah, demikianlah anak-anak. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan pada ibu. Ayo, siapa yang belum jelas? Nah, kalau sudah jelas semua, sekarang kita pada pembelajaran yang kedua, yaitu memahami arti hadis menyayangi anak yatim. Di sini ibu membawa media hadis tentang menyayangi. Baca bersama-sama hadis tentang menyayangi anak yatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wakafilul yatimi fil jannati kahatain. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini terjemahannya yaitu, aku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengasuh anak yatim kelak di surga seperti dua jari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak, dari hadis tentang menyayangi anak yatim di sini, isi kandungannya menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak menjadi manusia yang lalai dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis itu juga bahwa kita harus menyayangi anak yatim dan tidak menghardiknya, maksudnya itu tidak menyakiti. Orang yang menyayangi anak yatim dapat meraih peluang untuk menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Yang kedua, orang yang mengasuh anak yatim dijamin akan masuk surga. Dan yang ketiga, mendapat pertolongan di hari akhir nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terhindar dari siksa api neraka. Terus orang yang menolong anak yatim mencapai keberuntungan di hari akhir untuk investasi di akhirat nanti. Maksudnya, siapa saja yang menyerukan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang orang kerjakan itu sendiri. Itu hadis dari riwayat Muslim Tirmizi. Nah, anak-anak, hasil dari penjelasan ibu tadi sekarang ditulis ya.
nanti dikumpulkan ke depan, akan ibu nilai hasilnya. Kalau anak-anak yang belum jelas boleh ditanyakan ke depan. Anak-anak sudah jelas semua? Nah, alhamdulillah anak-anak sudah jelas semua. Mari kita ambil kesimpulan bersama-sama dari surat Al-Kafirun tadi, bahwa tentang adanya toleransi dalam keimanan dan peribadahan kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Pada surat Al-Ma'un, isi kandungannya mengenai orang-orang yang sebagai pendusta agama, yaitu orang-orang yang menindas anak yatim, tidak memberi pertolongan kepada mereka yang fakir dan peminta-minta, orang ria, orang yang gemar sholat namun mereka tidak mau memberi bantuan atau manfaat kepada orang lain. Nah, yang ketiga, isi kandungan dari surat At-Takasur adalah tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan, menghambur-hamburkan hartanya dalam kehidupan di dunia, sehingga menyebabkan mereka lalai dari tujuan hidupnya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia baru akan menyadari kesalahannya jika maut sudah menjemputnya. Nah, isi kandungan dari hadis tentang menyayangi anak yatim, yaitu bahwa orang yang menyayangi anak yatim atau mengurus anak yatim dengan ikhlas, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya hadiah atau menganggap orang tersebut adalah sebagai ahli surga. Mereka akan mendapat investasi di hari akhir nanti, akan memperoleh pertolongan dari siksa akhirat dari Allah SWT, karena mereka telah menolong dan menyayangi anak yatim. Nah, demikianlah anak-anak kesimpulan kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Sudah jelas semua anak-anak? Nah, kalau sudah jelas, Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk di rumah nanti. Coba hafalkan surat-surat pendek yang Ibu ajarkan tadi, yaitu surat Al-Kafirun, surat Al-Ma'un, dan surat At-Takasur. Pada pertemuan besok, kalian maju ke depan, akan Ibu nilai. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kalau sudah jelas, mari kita bersama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.